Oke, baik, kembali lagi bersama saya Wahyu Dewa Saputra dengan NIM 2101010036, yang dimana kali ini pada mata kuliah sinyal dan sistem saya akan menjelaskan tentang pembentukan sinyal CT dan DT. Oke, pertama-tama sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sinyal CT. Sinyal kontinu atau sering disebut juga sinyal CT adalah sinyal yang ada setiap saat nilainya atau dengan pewaktuan yang kontinu atau selalu ada, dan ditulis dengan bentuk X dan kurung T, yang berarti variabel X merupakan fungsi waktu kontinu. Berikutnya, apa itu sinyal DT? Sinyal DT atau sinyal diskrit adalah sinyal yang tidak ada setiap saat nilainya, hanya ada pada waktu kelipatan waktu sampling yang ditulis X atau XT atau XNT atau XN. Secara sistematis, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel independen. Proses ini dilakukan melalui pemodelan sinyal. Pada umumnya, variabel independen untuk sinyal atau dimensi adalah waktu. Jika variabel independennya kontinu, maka sinyal tersebut disebut sebagai sinyal waktu atau continuous time signal. Jika variabel independennya diskrit, maka sinyal tersebut disebut sebagai sinyal waktu diskrit atau discrete time signal. Sinyal waktu kontinu didefinisikan setiap waktu T dalam sebuah interval yang biasanya tidak terbatas. Sedangkan sinyal waktu diskrit didefinisikan pada waktu diskrit dan biasanya berupa urutan angka. Oke, baik, kita langsung masuk ke contohnya. Di mana saya sudah membuat codingan menggunakan Google Colab. Ya, teman-teman bisa aja langsung buka di Chrome masing-masing, yaitu Colab. Maaf, salah. Teman-teman bisa langsung masuk dan buat oke. Karena nanti dia akan masuk ke bagian ini. Teman-teman bisa langsung pilih bagian new code. Nah, teman-teman bisa langsung membuat codingan teman-teman di bawahnya. Oke, langsung saja ke pembahasan kita. Ya, yang dimana saya akan memberikan contoh langsung mengenai sinyal CT dan juga sinyal DT. Di sini saya sudah membuat codingan yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Di sini kita pertama-tama masukkan import numpy as np. Ini sebagai perhitungannya. Lalu from matplotlib import pyplot as plt. Ini sebagai suatu fungsi yang akan nanti mengeluarkan grafik dari sinyal CT. Baru kita masuk from match import pi. Nah, untuk bagian awal kita masukkan codingan fungsi di mana pagar y sama dengan a dikali cos buka kurung w dikali t tambah fasenya. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya. Setelah kita membuat beberapa bagian fungsi yang akan digunakan dalam pembentukan sinyal yang ini, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian plt plotnya itu ty. Lalu untuk plt.title-nya itu sinyal CT.
PLT X labelnya waktu per second, lalu kemudian PLT Y labelnya amplitudo, baru PLT show yang akan menampilkan nanti. Nah, di sini sinyal CT karena kita menggunakan title-nya sinyal CT. Lalu pada bagian X-nya dia itu akan memunculkan waktu per sekonnya. Lalu untuk bagian Y-nya dia akan memunculkan amplitudo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada waktunya itu kita mulai dari min 0,2, 0,1, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Dan untuk bagian amplitudonya kita mulai dari min 20, min 15, min 10, min 5, min 0, min 5, saya ulangi, min 5, 0, 5, 10, 15, 20. Nah, maka nanti sinyalnya dia akan berbentuk mulai dari 20 sesuai waktu atau aturan yang kita buat pada bagian atas. Lalu kemudian ke bagian sinyal DT, sinyal yang tidak tetap berbanding kebalik dari sinyal CT, di mana dia continue atau terus berkelanjutan. Di sini hampir sama untuk codingannya, kita tinggal masukkan fungsi yang akan kita ingin tampilkan atau perhitungan yang kita inginkan untuk membentuk sinyal DT. Lalu kita memasukkan sama seperti tadi PLT streamnya. Kalau tadi kita menggunakan PLT plot, sekarang ini kita menggunakan PLT stream. Sama, title-nya tetap sinyal, kita ubah menjadi sinyal DT. Untuk X labelnya tetap waktu per second, Y labelnya amplitudo. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya, Wahido Dewa Saputra. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.